Inilah yang kami khawatirkan. Kalau judul kami layak nggak terduga korupsi Prabowo Subianto ini menjadi calon presiden 2024 sampai 2029. Sebelum terjawab dugaan ini, DPP NCW menyatakan bahwa Prabowo Subianto tidak layak dijadikan calon presiden 2024-2029. Jawab dulu dugaan kami ini. Rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto akhirnya dibongkar oleh netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, yang namanya bangke disimpan serapi apapun, pasti di suatu hari akan terbongkar. Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, yang adalah calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju ini, sedang disuarakan oleh netizen. Bahkan lembaga ICW pun ikut berkomentar. Para pengamat politik di tanah air pun ikut bersuara. Prabowo Subianto dinilai tidak layak untuk menjadi calon presiden di pemilu 2024. Prabowo dinilai adalah seorang penculik. Gibran Rakabuming Raka dinilai adalah seorang pengkhianat. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mendengarkan komentar dari netizen terkait dengan rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto. Bahkan, netizen ada yang membongkar apa kabar food estate. Saudara, inilah resiko jika ketika kita dikasih kepercayaan, namun kita tidak bisa bekerjanya dengan jujur. Bahkan proyek BTS, kasus yang dihadapi oleh Johnny Gerald Plate dari kader Partai Nasdem ini juga ikut terseret dengan nama Prabowo Subianto. Tangan kanan dari Prabowo Subianto diinformasikan menerima 70 miliar. Ini adalah dugaan-dugaan korupsi yang sedang ditelusuri. Aliran-aliran dana yang mengarah ke Partai Gerindra, yang mengarah ke Bapak Prabowo Subianto. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Prabowo pernah kabur ke Yordania. Tahukah kamu kalau Prabowo pernah menghilang dari Indonesia selama 3 tahun? Kok bisa? Begini. Setelah dipecat dinas militer pada 1998, Prabowo diam-diam pergi ke Yordania. Dewan Kehormatan Militer mencopot pangkat Prabowo karena terbukti memerintahkan penculikan 22 mahasiswa saat pergolakan gerakan reformasi 1998. Mugianto, korban penculikan tim Mawar pada 1998, menyebutkan Prabowo melarikan diri tak hanya untuk menghindari proses hukum, tapi juga menghindari rasa malu. Itu salah satu indikasi tipe orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak yakin Indonesia bisa dipimpin orang seperti itu. Dia tak pantas jadi presiden, ujar aktivis yang pernah diculik tim Mawar yang dibentuk Prabowo. Mugianto adalah salah satu aktivis pro-demokrasi yang diculik pada 13 Maret 1998. Menjelang keruntuhan rezim Orde Baru, dia diculik oleh beberapa orang di sebuah rumah kontrakan di Jakarta Timur.
Belakangan diketahui bahwa orang-orang menculiknya adalah anggota Kopassus yang tergabung dalam tim Mawar. Selama diculik, aktivis Partai Rakyat Demokratik ini diinterogasi dan disiksa penculiknya. Diketahui 9 mahasiswa dikembalikan hidup-hidup, tapi 12 orang lainnya tidak diketahui nasibnya sampai hari ini. Yakin masih mau milih orang kayak gini? Coba bayangkan ada angkatan disuruh bikin itu, at the same time ada seorang madam minta nyari uang untuk pengadaan ini mendadak. Mungkin ini menjawab pertanyaan Kakak Akbar, apakah ini masuk ke 1.760 triliun? Oke. Tapi kan nggak begini caranya. Makanya itu saya mau ketemu Menteri Pertahanan. Saya mau cari tahu sebenarnya ini apa sih 1.760 triliun, karena begini ya Pak Akbar ya. Saya itu kenapa jadi marah dan orang pada bilang kenapa saya berani banget sih ngangkat-ngangkat ini? Karena saya nggak bisa bayangkan. Kita tuh umur mungkin cuma sebentar lagi Pak Akbar. Gue mau ada yang ngomong, ntar lu mati di jalan ditembak orang gitu. Yaudah, I have my kids, I have my nephew yang akan jadi dokter, yang jadi ini. Terus mereka yang mesti menutupi hutang negara KE ini. Sementara pengadaannya bikin saya jadi bingung gitu. Hutangnya kan sampai 44. 2044. Jadi kalau saya punya ponakan umur 20 tahun, berarti nanti dia umur berapa? Berapa ya? Iya, Ya udah 45 tahun ya. kan? Dia mesti bayar utang ini. Untuk utang yang dibikin hari ini. Iya, seluruh rakyat Indonesia loh, bukan Oke. ponakan saya yang mesti bayar kan, bukan anak saya saja. Mesti bayar. Nah, makanya adalah fair sebagai akademisi, saya ingin tahu dong ini mau bikin apa. Ya, saya mau cerita lebih lucu lagi nih. Pak Akbar, saya ini termasuk orang yang nggak setuju dari awal KFX KIX, pernah tahu kan? KFX KIX kapal tempur yang kerja sama Korea itu. Itu dari awal bisa dicek lah ke temannya Pak Akbar, Mas Andi Wijayanto misalnya. Itu dosen saya, guru saya. Waktu di Modi itu saya bilang, Mas nggak masuk akal gue deh. Gimana mungkin sih Indonesia mau kerja sama, chip in cuma sedikit, pesawatnya tuh prototipenya baru jadi 18 tahun lagi, ya kan? Belum kita akhirnya investasinya mahal. Dan ini maksudnya adalah kerjasama kita untuk pembuatan pesawat tempur. Yes. Iya. Iya kan? Nah, sekarang ini terindikasi pesawat itu nggak diteruskan. Diteruskan tapi tidak melibatkan kita kalau nggak salah. Bukan, kan kemarin Menhan baru diundang ke launching prototipenya. Kenapa yakin nggak diteruskan? Karena kan pernyataan Menhan bilang dia mau beli F-35. Oh, okay. Which is buat saya juga aneh, F-35 mau kemana kita pakai F-35, itu the latest fighter gitu, dan kita bukan aliansi Amerika, nggak punya itu. Yang kedua, di dalam daftar yang si Jenderal tadi ketemu di TMI itu, kita mau beli Rafael. Tentara, kroni, dan penggundulan hutan. Inilah kisah tentang program lumbung pangan alias food estate di Indonesia. Tahun lalu, pemerintah mencanangkan ambisi untuk meningkatkan produksi pangan setelah PBB memperingatkan bahwa akan terjadi kelangkaan pangan karena pandemi. Para pegiat lingkungan khawatir bahwa itu akan memperparah deforestasi. Tapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ngotot bahwa hutan Indonesia tetap aman. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Semua berubah dalam hitungan bulan. Kementerian Pertahanan merambah hutan di Kalimantan. Pemerintah juga melucuti peraturan yang melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan. Pemerintah membuat peraturan baru. Kini berjuta-juta hektar lahan hutan boleh dibabat demi program lumbung pangan ini. Presiden Joko Widodo lalu mendapuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan rivalnya, untuk memegang posisi kunci dalam program ini. Prabowo bergerak cepat, mematangkan rencana menanam 1 juta hektar lahan singkong di seluruh Indonesia. Tapi, kenapa singkong? Kemhan mau mengganti tepung impor dengan tepung singkong produksi lokal untuk produksi mie. Dan masalahnya, menurut banyak kajian, termasuk dari Bank Dunia, program ini tidak mampu menjadi solusi kelangkaan pangan di Indonesia. Banyak orang yang sulit mendapatkan makanan atau gizi yang cukup. Makanan mahal karena ongkos produksi yang tinggi, masyarakat juga sulit memperoleh makanan bergizi seperti sayur dan buah. Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan membebat hutan untuk menanam singkong seperti rencana Kemhan.
Target pertama Kemhan adalah hutan hujan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pembabatan hutan di sana sudah terjadi sejak November 2020. Ini hanya beberapa minggu setelah aturan yang mendukung program lumbung pangan dibuat. Nah, hal ini berpotensi melanggar aturan yang bahkan sudah dirampingkan. Tapi Kemhan membantah telah melanggar aturan itu. Nah, kami juga menemukan bahwa hampir semua area yang ditarget adalah habitat orang hutan menurut analis dari ahli dan pemerintah. Lalu, siapa yang diuntungkan? Kami menemukan sebuah perusahaan tanpa rekam jejak yang jelas, Agrinas, yang memegang peran kunci dalam program lumbung pangan Kemhan ini. Agrinas baru didirikan April tahun lalu. Di situsnya yang mentereng, mereka mengumumkan ambisinya dengan gagah menjadi perusahaan produksi pangan dan lembaga konservasi terkemuka. Agrinas adalah perusahaan swasta, tapi kepemilikannya agak aneh karena dimiliki sebuah yayasan amal yang awalnya didirikan untuk membantu anggota TNI mendapatkan pendidikan dan rumah. Siapa yang memimpin yayasan tersebut? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sendiri, dibantu dengan sejumlah perwira. Sementara manajemen Agrinas didominasi oleh politisi Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo, dan juga lingkaran terdekatnya. Di antaranya adalah 3 pemuda yang disebut Kesatria Jedi Prabowo, yang membantu Prabowo dalam kampanye Pilpres kemarin. Terus, kenapa ini penting? Menurut para ahli, ada konflik kepentingan. Ketika Menteri Pertahanan memiliki kendali atas sebuah perusahaan swasta, perusahaannya mencoba meraup untung dalam program lumbung pangan yang diawasi oleh Kemhan sendiri. Tapi, tentu saja Agrinas dan Kemhan membantah telah bermitra. Merespon pertanyaan dari kami, Kemhan membantah telah melibatkan Agrinas dalam program lumbung pangan. Agrinas juga mengatakan hal serupa. Mereka membantah. Tapi, kami menemukan bukti bahwa Agrinas mengajukan proposal investasi bernilai triliunan rupiah untuk mendanai program lumbung pangan Kemhan ini. Dalam proposal itu, Agrinas meminta 33 triliun rupiah kepada pemerintah Korea Selatan dengan dalih punya peran sentral dalam program Kemhan ini. Siapa yang menulis proposal tersebut? Salah satu dari 3 Kesatria Jedi Prabowo, yang juga adalah wakil CEO Agrinas. Lalu, apa target dan ambisi mereka selanjutnya? Papua. Hutan hujan terbesar di Asia yang masih tersisa ada di sini. Papua juga punya banyak satwa yang mengagumkan, seperti cendrawasih. Dan masyarakat adat di sana hidup berdampingan dengan alam. Ternyata, sejak tahun lalu, seorang purnawirawan TNI Angkatan Laut sudah berkeliling mencari lahan untuk proyek lumbung pangan ini. Malahan per Agustus tahun ini, 2 kawasan luas di Merauke, di ujung bagian timur Indonesia, sudah dibidik. Di bulan yang sama juga, Kemhan sudah memaparkan rencananya kepada pemerintah daerah lewat sebuah pertemuan daring. Pembukaan perkebunan baru bisa berujung pada pembabatan hutan dan lahan basah secara besar-besaran. Hal ini juga tentu saja berdampak sangat besar kepada masyarakat adat di sana. Tapi hingga Agustus lalu, ketika rencana ini terus bergulir, Kemhan belum memberitahu komunitas adat di sana. Di sisi lain, pelibatan militer dalam program ini menuai banyak kritik. Militer punya rekam jejak pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Papua. Seringkali ini dilakukan untuk mengamankan pertambangan atau perkebunan milik perusahaan. Tapi kali ini, justru anggota TNI lah yang akan terlibat dalam mengembangkan perkebunan. Jadi, apa selanjutnya? Program lumbung pangan ini barulah permulaan. Nampaknya, militer akan semakin terlibat, hutan habis dibabat, dan pemerintah mungkin bertindak semakin semena-mena. Kita nantikan kelanjutannya. Bahwa beliau membuat yayasan. Dari yayasan itu kemudian dibuat PT. Namanya PT Teknologi Militer Indonesia. The purpose of PT TMI, ya kan? Ya. Itu adalah expedite, implement and accelerate. Oke?
Acquisition, pengadaan. Nah, kemudian yang paling bawah, the president executive of this company are appointed directly by me. By me. Jadi dari tadi jenderal-jenderal tadi itu, Iya. ya kan? And today the chairman of PT TMI is Mayor General Glenny Kairupan, and the president of the CEO is Engineer Harsusanto. I remain Prabowo Subianto. Terus saya masih mau dibilang PT TMI-nya nggak ada. Jadi yang berbohong ini seorang Konira Kuni Bakri yang akademisi sederhana ini, yang dibilang apa tadi, datanya kurang atau apa itu, atau sedang berbohong Kementerian Pertahanan. Ini dia kader Gerindra yang ikut terseret kasus korupsi BTS Kominfo. Pembangunan BTS 4G pada Bakti Kominfo yang diharapkan untuk memudahkan anak di daerah terpencil bersekolah kini menjadi ladang para koruptor. Nama baru yang kini tengah menjadi sorotan publik dalam kasus korupsi ini yakni Nistra Yohan. Namanya muncul saat Kejagung mendalami pengakuan terdakwa Irwan Hermawan terkait aliran dana korupsi ke Komisi 1 DPR. Berdasarkan pengakuan Irwan, ada pengelontoran uang sejumlah 70 miliar melalui Nistra Yohan. Yang mana beliau ini ternyata staf ahli anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yaitu Sugiono yang tidak lain adalah orang kepercayaan dari Prabowo. Di struktur kepengurusan Gerindra yang baru, Sugiono ini dipercaya sebagai wakil ketua harian merangkap wakil ketua umum dan dewan pembina partai. Bahkan Prabowo sendiri pernah menyanjung kader mudanya ini sebagai salah satu ksatria jadi seperti di film Star Wars. Wah, kalau sudah terkena kasus korupsi gini, apa Pak Prabowo bakal diam saja? Jadi gimana? Apa memang itu perintah dari Pak Prabowo sendiri sebagai ketua umum? Saudaraku sebangsa dan setanah air, itulah cuplikan-cuplikan video yang berkaitan dengan rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto. Pertanyaannya, apakah dengan rekam jejak tadi Prabowo Subianto layak kita dukung di pemilu 2024 nanti? Ataukah seorang Prabowo Subianto ini layak dijadikan sebagai calon presiden? Saudara, komentar-komentar yang disampaikan oleh netizen tadi adalah fakta yang bisa kita pelajari bersama, yang bisa kita pikirkan bersama-sama, bahwa negara ini butuh pemimpin untuk melayani, butuh pemimpin yang bersih, pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang punya rekam jejak yang baik, bukan seperti Prabowo Subianto. Rekam jejaknya adalah seorang penculik. Belum lagi dugaan kasus korupsi. Ada banyak pos dana yang mengalir ke Partai Gerindra atau ke keluarga Prabowo Subianto ini. Apakah nanti jika Prabowo berkuasa atau Prabowo terpilih menjadi presiden di bangsa ini, lalu dia memanfaatkan jabatannya hanya untuk membayar utang-utangnya? Ataukah ini adalah cara agar KPK tidak mengusut ataupun Jaksa Agung tidak mengusut kasus dugaan korupsi kepada Prabowo Subianto ini? Semoga saja dengan apa yang dibicarakan oleh lembaga ICW tadi bisa mengetuk pintu hati para jaksa ataupun di lembaga KPK agar bisa segera mencari tahu aliran dana ke Partai Gerindra dan juga Bapak Prabowo Subianto ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa negara sebesar Indonesia ini butuh pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang punya rekam jejak yang baik. Dan saya secara pribadi melihat saat ini bahwa pemimpin yang punya rekam jejak yang baik, pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang mampu untuk melayani rakyat Indonesia hanyalah Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mereka adalah sosok pemimpin yang bersih. Bahkan dalam program khusus mereka akan memberantas kasus korupsi
di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena memang kita ketahui bahwa seorang Ganjar Pranowo dan seorang Profesor Mahfud MD adalah dua pribadi yang bersih dari kasus korupsi. Dengan demikian, orang-orang baik seperti mereka harus kita dukung, harus kita kampanyekan, dan harus kita menangkan di pemilu 2024 nanti. Negara Indonesia ini butuh pemimpin yang bersih, bukan pemimpin yang kong kaling kong, bukan pemimpin yang hanya mementingkan partainya, bukan pemimpin yang hanya mementingkan keluarganya. Sekali lagi, semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat menginspirasi kita dan dapat menyadarkan kita bahwa di pemilu 2024 nanti kita harus mampu memilih pemimpin yang punya integritas yang bagus. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa rekam jejak dari Prabowo Subianto membuktikan bahwa jangan pernah memilih sosok pemimpin yang punya kasus dugaan korupsi dan penculikan seperti ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.